Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar, BWS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat siapa Bapa yang disembah oleh para pendeta Tritunggal. Dan juga yang terutama adalah rumahnya. Yang saya maksud begini, kalau kita berkunjung menghadiri sebuah pemakaman, kita akan melihat begitu banyak batu nisan Kristen yang bertuliskan telah berpulang ke rumah Bapa. Ada tambahan di sorga. Ini semuanya dalam, katakanlah dalam 100 batu nisan, mungkin hanya satu yang beda. Atau bahkan seluruhnya menuliskan seperti itu, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Siapapun juga, apalagi para pendeta Tritunggal yang namanya beken gitu. Yang waktu hidup mereka keluar tuh sering, begitu mati pulang ke rumah Bapa. Mereka berpikir tuh bahwa Bapa itu adalah Allah. Mereka berpikir bahwa di sorga itu ada rumahnya Bapa, tipe-tipe macam-macam lah. Begitu. Inilah awal mula kesalahpahaman. Mereka gagal memahami mengenai rumah Bapa. Hanya ada 2 ayat tentang rumah Bapa. Yang pertama terdapat dalam Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Itu berbicara mengenai fisik. Rumah Bapakku artinya apa? Gedung bait Allah. Nah, yang kedua, sedangkan dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maksudnya di sorga banyak tempat tinggal. Sama sekali bukan di sorga itu rumahnya yang punya si Bapak. Dalam Yohanes 14 ayat 2 Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang harus diperhatikan bahwa yang di surga itu semuanya roh. 1 Korintus 15 ayat 50. Di surga tidak ada lagi daging dan darah,
tidak ada lagi hal-hal yang dapat binasa. 1 Korintus 5 ayat 15. Maaf, maksudnya 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi surga itu adalah roh. Itu dulu yang harus diperhatikan juga. Ya. Di rumah Bapakku, maksudnya adalah di surga. Sama sekali tidak menyatakan bahwa di surga si Bapak punya rumah. Begitu ya. Yang bergaya ini, bergaya joglo, bergaya macam-macam lah. Ya. Rumah-rumah seperti yang bergaya saya sebutkan tadi itu bisa binasa. Ya. Sudah pasti tidak ada di surga. Ya. Jadi jelas ya, si Bapak tidak ada di surga, apalagi rumahnya. Nah ini yang saya mau jelaskan dulu. Para penganut Tritunggal senang dengan bapak gitu ya. Padahal Bapak itu, ya, sebutan itu adalah kiasan dari Yesus Roh yang sering saya sampaikan setiap khotbah ya. Bahwa itu hanya berlaku 3,5 tahun pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Roh yang di sorga itu, ya, itulah yang disebut dengan Bapa oleh Allah yang menjadi manusia, oleh manusia Yesus itu. Setelah manusia itu mati, bangkit dan kembali ke sorga, dia itu adalah Allah. Sebutan Bapa itu yang adalah kiasannya tidak diperlukan lagi karena dia sudah kembali menjadi Allah. Kan awalnya dia adalah Allah. Ya. Nah, jadi itu sudah tidak ada lagi Bapa kiasan itu dari Yesus Roh. Kalau penganut Tritunggal begitu mendambakan, begitu menyembah Bapa yang sudah tidak ada itu, maka lowongan itu diisi oleh si Bapa segala dusta, yaitu si iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, bukan Allah. Bukan seperti yang dipahami oleh para nabi. Bahwa Allah adalah Bapa orang Yahudi. Bukankah engkau Bapa kami? Begitu kan ayatnya? Nah, jadi Bapa itu sudah tidak ada. Kata kiasan untuk Yesus Roh yang di sorga itu, yang disebut oleh Yesus manusia, itu sudah tidak ada pada saat Yesus manusia itu mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Dia itulah Allah. Bukankah pada mulanya itu dia pada saat Allah menjadi manusia, ya, manusia Yesus itu disebut Bapa yang kekal. Dan setelah dia mati, bangkit, dan naik ke sorga, dia itu adalah Alfa Omega, Allah segala masa. Yang dulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Allah itu satu, bukan tiga, bukan kesatuan. Nah, jadi Bapa itu sudah tidak ada. Bapa kiasan dari Yesus Roh. Sekali lagi, jabatan ini ya, diisi oleh Bapa segala dusta, yaitu si iblis yang banyak mendustai itu.
Kalau Bapa itu saat ini adalah Allah, maka ada 3 Allah, bukan satu. Alkitab mengatakan Allah satu. Jadi bertentangan ya dengan Alkitab ya, kalau menyatakan bahwa Bapa itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu yang menjadi manusia. Manusia itu mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Jadi Allah lagi posisinya. Masa begitu mati, bangkit, dan kembali ke sorga sujud kepada Allah? Mana ada Allah sujud kepada Allah? Oh. Begitu simpelnya ya ayat-ayat Alkitab ya. Ya sangat simpel. Yesus mengilhami para nabi dan rasul ya untuk menulis simpel supaya firman Allah ini dipahami oleh semua manusia, oleh semua generasi, oleh semua strata ya. Baik orang yang sekolah maupun tidak sekolah memahami. Sebab apa? Yesus tahu kalau orang tidak memahami firman Allah, ya, maka binasa. Yesus tidak mau manusia binasa. Sebab itu dibuat ayat-ayat ini dengan bahasa yang sederhana, bahasa manusia. Tidak seperti teologi yang sok-sok bahasa tinggi-tinggi, nggak taunya sesat. Teologi tidak bisa memahami Alkitab. Tidak bisa. Tidak jalan. Filsafat itu buang itu sampah. Yang bisa memahami Alkitab adalah orang yang menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa membukakan pikiran sehingga orang mengerti kitab suci. Hanya itu. Jangan sombong. Jadi jelas ya, Bapak sudah tidak ada. Jadi kalau yang memaksa untuk menyembah Bapak, ya itu yang disembah adalah Bapak Iblis. Bapak segala dusta. Saya rindu untuk kita mendengar ini. Nah, ayatnya. Yohanes 8 tuh. Ayat 44. Biar jelas. Kata Yesus nih, iblislah yang menjadi bapakmu. Ini Yesus manusia mengatakan. Jadi sudah ada perdebatan antara itu Yesus dengan orang-orang Yahudi ya mengenai Bapak ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, bapa segala dusta. Dia dustai Adam dan Hawa. Awalnya kan itu. Jadi, jelas ya. Kalau bapaknya aja tidak ada di surga, bapak iblis ini, bagaimana mungkin dia punya rumah ya di surga? Simpel kan? Orang Yahudi ngotot, Bapak kami satu, yaitu Allah. Sombong. Padahal mereka tidak memahami siapa itu Allah yang mereka sebut Bapa. Karena cara berpikirnya, bertingkah lakunya berlawanan. Ya. Mereka merubah Taurat ini menjadi Talmud. Mereka lebih mengedepankan Talmud daripada Taurat. Ini akibatnya. Mereka tidak memahami kitab para nabi. Kalau mereka memahami kitab para nabi, ya, maka mereka tahu bahwa Mesias itu sudah lahir. Ini kan tidak. Bahkan mereka menolak Yesus. Ya.
Lalu Yesus katakan, kalau Allah adalah Bapakmu, mestinya kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Itu Yohanes 8 ayat 42-nya. Mestinya orang-orang Yahudi ini mengetahui dan menerima Yesus seperti ke-12 murid Yesus. Tapi faktanya mereka mengaku Allah adalah Bapak mereka ya. Anehnya, mereka menolak Yesus. Bukti kan? Maka dengan tegas Yesus mengatakan, ya, Allah yang kalian jadikan bapakmu itu adalah iblis. Lalu kita perhatikan, di mana rumahnya iblis? Ya. Kan dia tidak ada di surga. Berarti iblis ada di mana? Ibrani 2 ayat 14. Simple Alkitab. Ibrani 2 Ibrani 2 ayat 14 ya, jelas betul. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, itu dulu ya. Dan Yesaya 14 ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Nubuat buat si iblis. Ya. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Tuh, tempat paling dalam di liang kubur. Itulah rumahnya si iblis, rumahnya si bapak itu. Si bapak segala dusta. Kalau kita perhatikan lagi ya, alam maut itu terbagi dalam 3 bagian. Ya. Pintunya itu jurang maut, lalu ada maut, ya, ada lagi yang paling dalam, yaitu kerajaan maut. Itulah tempat iblis ya, di tempat yang paling dalam. Nah itu rumahnya iblis. Rumahnya si bapak segala dusta itu, bapak yang disembah oleh para penganut ini, Tritunggal. Jadi begitu sangat mengerikan ya, karena di kerjaan iblis itu penuh dengan kertak gigi, ya. Jadi kalau pulang itu jangan pernah mau ke rumah bapak, bapaknya aja nggak ada di surga. Apalagi rumahnya. Bapaknya itu, bapak segala dusta itu ada di alam maut, di kerajaan maut, tempat yang paling dalam. Di situ rumahnya si bapak. Jadi sangat mengerikan sekali ya. Mati pulang ke rumah bapak, artinya pulang ke alam maut. Dunia orang mati disiksa. Ya, seluruh orang yang mati tidak dalam Kristus ya, itu transitnya di sana dulu, menunggu kebangkitan yang kedua untuk dihakimi, langsung masuk neraka. Tetapi orang-orang yang mati dalam Kristus, transitnya di Firdaus, menunggu kebangkitan yang pertama, menyambut sang mempelai, anak domba. Karena namanya
tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Nggak perlu lagi dihakimi. Begitu dilihat, cek, oh namanya ada nih dalam kitab kehidupan anak domba. Langsung dibangkitkan. Maksudnya masuk ke Firdaus dulu, gitu. Nanti segala perbuatan baik yang sudah Tuhan sediakan, ya, yang sudah dilakukan oleh para penginjil, ya, penginjil, pemberita Injil, pemberita Injil Kristus, ya, dalam 5 jawatan, nabi, rasul, gembala, ya, guru, dan satu lagi itu langsung perbuatannya itu ditukar dengan mahkota, dengan jabatan. Itulah begitu, ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan begini, ya, hilangkanlah, ya, pemahaman telah berpulang ke rumah Bapak. Bapak ini Bapak siapa itu? Karena sudah tidak ada Bapak itu. Yang ada adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah Allah yang esa, Allah segala masa. Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Yudas 1 ayat 25. Dia adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Yesus itu adalah Allah. Ya, lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, jangan pakai telah berpulang ke rumah Bapak, tapi ya, telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus Yesus. Nah, itu contohnya. Ya, pada hari ini, jam sekian, ini. Tapi ya yang jelas tadi, telah dipanggil Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus. Begitu. Jangan mau ke rumah Bapak iblis itu. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.